menyusui laki-laki lain yang sudah dewasa. Menurut Anda itu perbuatan cabul atau tidak? Kalau keterangan contoh yang itu, saya tidak setuju. Kalau yang itu ya, yang dicontohkan abang ini Yang nih. ini yang mana? Bang, dengerin. Anda punya istri kan? Tadi saya dengar suara istri Anda. Anda punya istri kan? Kan analoginya gini, Bang. Analoginya Waduh, gini. mulai dah. Mulai. Angel Ya, gini. tenan tuturan. Angel tenan tuturan. Bang, dengerin pelan-pelan. Anda punya istri kan? Ya. Suara istri Anda tadi saya dengar masih di samping kan? Ya, siap. Oke. Kalau ada seorang dukun bilang sama istrimu, "Hei, Mm. Siti," taruhlah istri Anda namanya Siti. "Susuilah si fulan, laki-laki lain Mm. yang sudah dewasa." Menurut Anda, ini si dukun ini mengajarkan perbuatan cabul nggak? Kalau yang diceritakan diumpamakan sama abang ini, saya katakan cabul. Cabul. Baik, kita Kalau yang tes ini sekarang. Sebentar. Kita tes sekarang. Ya. Oke, kita tes. Di dalam sebuah hadis, Kalau yang ini ya. oke, di dalam sebuah hadis ada seseorang bernama Sahlah binti Suhail. Ya, siap. Dia Berarti sebuah memiliki peristiwa suami. Berarti sebuah peristiwa itu ya. Ya. Sahlah binti Ya. Suhail ini memiliki seorang suami bernama Abu Huzaifah. Terus. Lalu datanglah Sahlah binti Suhail ini kepada Muhammad. "Ya Rasulullah, wajah suamiku itu sangat cemburu sehubungan dengan adanya Salim, laki-laki lain di rumahku yang sudah dewasa. Ya, terus. Lalu solusi kata Muhammad adalah susuilah si Salim itu," katanya. Anda tahu itu? Saya tidak tahu. Tidak tahu, pantesan masih Islam. Begini, Saya mau belajar dari abang mau belajar. baik, Silakan, terus begini. saja. Jadi Muhammad menyuruh seorang wanita menyusui laki-laki yang sudah dewasa, tetapi laki-laki itu bukan suaminya. Ya. Terus. Kalau kita menggunakan standar yang sama, berarti Muhammad menyuruh suatu perbuatan cabul nggak? Menyuruh perbuatan cabul enggak? Nah, mulai standar ganda. Kalau orang lain yang bukan Muhammad yang nyuruh begitu, berarti cabul nggak? Enggak, maksudnya ini peristiwa itu ada atau enggak? Ini saya mau belajar. Baik, Mau ada atau tahu. enggak katanya. Baik. Memang mereka pantes Anda masih Islam, pantesan. Karena saya dicerdaskan sama Bang Edis. Kenapa Baik. saya kuat di Islam? Karena dicerdaskan sama Bang Edis. Baik. Kita akan kutipkan ya. Walaupun ini kita sering, tapi ini banyak orang Muslim tidak tahu ini hadis ini, teman-teman. Kita akan tunjukkan hadis-hadisnya. Ya, Siap. hadisnya bukan 1, 2 bang, banyak bang. Hadisnya itu banyak sekali. Iya, Baik. Makanya mau belajar dari Bang Edis nih. Karena Baik. saya tertarik. Bang Edis sangat tertarik belajar apa itu tentang Muhammad gitu. Iya, saya sangat tertarik menyadarkan orang-orang Islam tentang kelakuan Muhammad karena banyak orang Islam nggak tahu siapa Muhammad sesungguhnya. Baik. Makanya dengan seperti itu saya semakin yakin dengan Muhammad gitu. Iya, karena Anda tidak tahu hadis ini. Nanti setelah Anda tahu ini, Anda semakin yakin ingin meninggalkannya. Baik. Saya bacakan ya Bang ya. Mana? Ya, siap. Dari Aisyah bahwasanya Salim bekas budaknya Abu Huzaifah ikut bersama Abu Huzaifah dan keluarganya di rumah mereka. Sebentar, Bang. Hadis Gimana? itu riwayatnya siapa? Tak saya tanya dulu. Riwayatnya hadis riwayat Muslim. Ya, siapkan. Ya. Baik. Terus lanjut. Jadi dikatakan begini. Lalu
Nabi Muhammad siapa namanya istrinya Abu Huzaifah ini yang namanya Sahlah datang kepada Nabi dan berkata, sesungguhnya Salim telah balik dan akalnya pun sebagaimana umumnya orang dewasa. Dan dia berada di rumah kami. Sedangkan aku menyangka pada diri Abu Huzaifah, suaminya dia, ada sesuatu kecemburuan berkenaan dengan hal itu. Bagaimanakah yang demikian itu? Nabi bersabda kepadanya, susuilah dia. Disuruh menyusui laki-laki yang sudah dewasa itu. Maka kamu menjadi haram kepadanya dan akan hilanglah sesuatu pada diri Abu Huzaifah. Lalu pulanglah Sahlah. Kemudian ia berkata, sungguh aku telah menyusuinya, maka hilanglah sesuatu pada diri Abu Huzaifah. Jelas? Hadis kedua. Hadis kedua. Dari Zainab binti Ummu Salamah. Ia berkata, Ummu Salamah berkata kepada Aisyah, sesungguhnya ada seorang yang sudah balik keluar masuk rumahmu. Aku sendiri tidak menyukai ia masuk ke rumahku. Lalu Aisyah menjawab, tidakkah pada diri dari Rasulullah ada suri tauladan yang baik bagimu? Dan Aisyah berkata lagi, sesungguhnya istri Abu Huzaifah pernah berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya Salim sudah keluar masuk rumahku. Sedangkan ia kini telah dewasa. Sedangkan pada diri Abu Huzaifah terdapat sesuatu kepadanya. Yang demikian itu bagaimana? Kemudian Rasulullah bersabda, susuilah dia sehingga ia boleh keluar masuk rumahmu. Hadis ketiga. Sama ini hadis ketiga. Ya, istri Abu Huzaifah datang menemui Muhammad. Ya, berkenaan dengan si Salim yang berada di rumah mereka. Bagaimana yang demikian itu? Nabi bersabda, susuilah dia. Sahlah bertanya, bagaimana aku menyusui dia sedangkan ia adalah seorang laki-laki yang sudah besar? Maka Rasulullah tersenyum lalu bersabda, aku tahu dia itu seorang laki-laki yang sudah besar. Ya, jadi hadis-hadis yang menyatakan bahwa Muhammad menyuruh wanita menyusui laki-laki yang sudah dewasa yang bukan suaminya, itu sudah nyata kebenarannya. Sekarang Anda setuju nggak dengan hadis-hadis tersebut? Nah, kabur. Sudah saya bilang, kalau kamu tahu siapa Muhammad, kamu akan meninggalkannya. Makanya saya sarankan, ada yang inbox saya nih. Memang kadang teman-teman ini juga suka usil dan idenya ini jahil. Ini kepada Ruben. Tahu Ruben ya? Ruben tahu nggak Ruben? Ruben kan punya istri. Nama istrinya Ruben siapa? Yang sebelum cerai. Sarwendah ya? Saya soalnya nggak pernah ngikut-ngikutin artis-artis Raffi Ahmad, Ruben. Saya nggak pernah ngikutin. Coba saya tanya dulu teman-teman. Betul nggak Ruben punya istri namanya Sarwendah? Ah ya. Jadi kalau memang Ruben Onsu, bener namanya Ruben Onsu kan? Nah iya Ruben Onsu. Wahai Ruben Onsu, kamu kan mualaf. Teman-teman tolong rekam, kemudian sampaikan kepada Ruben. Ruben Onsu. Ruben Onsu, kamu mualaf. Sesuai dengan ajaran Muhammad, istrimu Sarwendah itu harus menyusui itu. Siapa laki-laki itu namanya? Siapa laki-laki yang tinggal bersama dengan Sarwendah? Siapa namanya? Teman-teman coba di kolom komentar siapa namanya? Betran. Nah, Betran. Rekam yang bagus. Kepada Ruben Onsu yang mualaf, saya Edis TV yang sangat mengerti agama Islam memberi pesan kepada Anda Ruben Onsu. Sesuai ajaran Muhammad, Anda harus menyuruh istri Anda Sarwendah menyusui Betran supaya Anda tidak cemburu lagi. Itu kata Muhammad, ada dalilnya.
Jadi suruhlah istri Anda Sarwenda menyusui Betran supaya dia menjadi haram bagi Sarwenda dan Anda tidak akan cemburu lagi. Kalau Anda benar-benar mualaf, jangan Anda mualaf cuman modus saja biar dagangan Anda laku. Karena saya tahu banyak orang mualaf cuman pengen pansos dan cari panggung supaya orang muslim senang-senang dan beli daganganmu.